sebelum corona nih ada banyak yang orang sholatnya pakaian pendek Oh, lu gitu. tuh bermasalah sama orang sholat, bermasalah sama corona. Udah ini podcast kali ini 15 menitan udah, ayo udah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Wih, gua kedatangan nama lu bukan Bintang Emon kan? Gua tahu nama lu tuh sebenarnya. Enggak serius. Iya, nama panggung gue Bintang Emon. Enggak, nama asli lu? Gusti Bintang. Nah, Gusti Bintang. Kenapa jadi Emon? Emon yang dulu kan Emon itu konotasinya bencong di Iya. boy, ya kan? Sementara gue tuh nggak tahu soal Emon itu karena Malah mungkin. kan dulu banget kan Om, jangan samain umur kita dong. Iya dong. Bener. Beda dong, nggak ngerti. Om, tapi beneran nggak penting banget ini pertanyaannya. Ya penting. Serius ceritanya nggak penting. Karena Om. buat orang-orang umuran gua nama Emon itu konotasinya bencong. Catatan si boy yang namanya Emon dimainkan Didi Petet pada saat itu dia berlaku sebagai bencong. Dan ketika ada nama Bintang Emon, otak gue ini nempel. orang bencong. Padahal hampir doang. Halo. Enggak, lu dapet Emon dari mana serius? Jadi ini Om, pas SMA itu tuh ada semacam rapat. Kan udah mulai kebaca nggak penting kan, gue udah ngingetin loh, cuma udah terlanjur. Ayo, ada rapat penentuan nama panggilan. Lu nggak percaya lu, beneran gue telat dateng habis dari toilet, kebagian 2 nama, kalau nggak Emon Jaya. Ya kenapa nggak Jaya? Ya di toko bangunan Bintang Jaya. Oh iya, Bintang Jaya. Nah, banyak itu toko bangunan, ya udah Bintang Emon gitu. Udah. Tapi lu kenapa namanya cuman Emon doang? Maaf pada saat itu, emang lu nggak tahu Emon tuh nama? Nggak tahu konotasi masa lalunya itu. Cuma tahu-tahu pas udah makin kesini, lu tau nggak Emon yang bencong-bencong itu ya, Gi? Ya gimana gue cara menyesuaikannya antara satu diganti atau 2 gue jadi bencong beneran. Iya gitu. benar. Nggak mau gue. Belum ada sih. Ya tapi ini menarik loh. Dia kesini tadi. Itu cewek lo kan? Manajer. Oh. Ya mau yang cewek tuh biasanya berlaku sebagai pengurus keuangan. Biasanya gitu. Bubar kalau manajer cewek jadi manajer biasanya pekerjaan ribet. Bubar ya. Ya nggak apa-apa lah. Udah mulai berasa sih. Udah mulai. Halo. Ayo gimana tadi? Apaan? Dia tadi sini datang sama ceweknya, dia mengatakan bahwa jalanan udah mulai rame. Iya. Serius bro. Udah mulai rame, ya lu udah ada yang jual duku Om. Dari dulu udah ada yang jual duku. Tukang jual duku kagak peduli sama corona. Tapi kan 2 minggu lalu jualnya kayak ditutup-tutupin, ngumpet gitu. Malu-malu sekarang udah terang-terangan. Kan ini polisi katanya membubarkan katanya. Ngebubarin tongkrongan bukan tukang duku. Oh tukang duku nggak mungkin nongkrong ya. Karena sendiri doang kan. Warteg gimana? Warteg nongkrong dong. Duduk sih lebih tepatnya. Dan itu ada penjaranya, udah ditangkap loh. Ya kan? Masa? Kan keluar undang-undangnya penghinaan terhadap presiden, pejabat, terus ngumpul rame-rame. Masih itu di penjara? Ada penjaranya serius. Ya lu. Ya masa orang mau kenyang dong di penjara? Ya kagak, tapi kalau pengumpulan seperti itu ada penjaranya. Nih nggak percaya, nih serius. Terus makannya beneran nih mana ya? Ya Allah aneh bener. Gue ini bilang aneh kena pasal nggak? Kagak, kenapa aneh kenapa? Iya tadi gue protes pasalnya aneh. Enggak ya? Wah lu kena. Ya masa gue kena sih? Enggak dong. Ada serius. Ada nih ya. Nih beneran ada beneran. Aduh. Jadi intinya adalah kalau misalnya penghinaan terhadap presiden, tapi kalau penghinaan terhadap presiden dari dulu ya kayaknya. Dari dulu sih, cuma mungkin dikencengin sekarang kali Om ya. Ya karena mungkin banyak yang. Tapi kalau protes nggak masalah dong. Kalau harusnya protes kan protes nggak menghina dong, hitungannya kan. Nih, Polri terbitkan aturan khusus tangani hoax dan penghinaan presiden terkait corona. Tuh. Dan ini kalau nggak salah ada hukumnya karena masuk ke ITE dan sebagainya. Berarti kita protes corona ke lurah doang bentuknya. Mungkin buat mengisi kan ini napi-napi mau dibebasin gara-gara corona. Isi ulang. Agak ngeri gue mau ikut komen nih kan. Agak ngeri gue.
Kalau mau ngomong gituan nama yang backingannya kuat Om Deddy, Kagak. jangan. Loh, kan kalau kita bercandain kita nggak menghina dong. Oh iya enggak dong. Kan nggak menghina, kan memang polisi harus bertindak tegas. Gara-gara kemarin kan banyak yang rame-rame ngumpul, ada yang kawinan, ada yang kawinan dibubarin. Iya, tapi kalau yang ngumpul di penjara, kan di penjara ngumpul juga. Iya dong. Iya dong. Polisinya mungkin belum sampai sono ininya rencananya. Oh jadi lu nggak setuju? Tapi polisi bagus. Lu nggak setuju berarti dengan polisi-polisi? Ya setuju lah. Lalu tadi mengatakan Enggak gitu. Kan begini kan. Iya, Cok. Itu kan baru apa topik selanjutnya? Jangan polisi dulu. Lu tadi bilang dikumpul di penjara, ngumpul juga. Enggak, itu kan inian kita doang kan nih. Kita, lu kali kenapa jadi kita? Ya, Om. Gua gak ikutan ngatain polisi lu. Gua Lu kira ngomong kita polisi. Gua kira udah sedekat itu Om tadi. Kagak, gua baru kenal lu. Kan polisi bubarin nangkep yang berkumpul. Iya. Ini yang ditangkap disimpan mana? Penjara. Di penjara ngumpul nggak? Ngumpul. Ya harusnya jangan simpen penjara. Gitu. Tapi kayaknya belum di penjara kali ya sekarang ya. Maksudnya, harusnya denda ya. Kayak harusnya denda. Harusnya denda. Jadi- Biar kalau kumpul juga nggak apa-apa. Yang penting nggak punya duit gitu. Kan nggak betah ngumpul lama-lama kalau nggak punya duit kan. Iya benar. Tapi ya memang nggak tahu. Kalau ini kayak begini terus orang-orang kayaknya mulai nggak peduli lama-lama ya. Iya, karena nggak jelas juga arahannya mungkin Om Ded. Jadi kemarin kan cuma sampai 2 minggu, temen gue udah ada yang WFH-nya selesai sekarang. Masa sih? Masuk lagi. Masuk kantor lagi. Iya. Lu nggak marah-marahin? Lu Enggak kan sih. kemarin bikin video marah-marah. Marah-marahin dong. Iya. Ya nggak gue marah-marahin, cuma kunci kosan dia gue hilangin. Udah biar nggak usah masuk kosan. Nggak usah pulang dong, Bro. Oh, karena lu takut. Jadi dia kerja boleh aja, tapi udah setelah Udah, kerja jangan gabung-gabung sama gue lah gitu. jangan gabung-gabung sama lagi. Cuma sekarang begitu, banyak yang kalau ada kesalahan apa pada lapor ke gue gitu. Supaya lu bikin video. Padahal yang Apa kesalahan apa? kayak banyak yang itu. Mohon maaf ini mah, Iya. bukan di Indonesia. Ada menteri yang pengen ngebebasin napi-napi kayak Di tadi. Indonesia kan? Oh, mirip juga di Indonesia ada berarti. Cuma yang di gua omongin yang di luar. Tapi di Indonesia ada kan? Oh ada. Oh gua nggak nyinggung itu mah. Lihat lu nggak tahu nama-nama menteri Indonesia? Siapa? Gua tahu Om Deddy, Allahu Akbar. Gua kalau tahu pertanyaan gini gua alasan gua. Nggak usah kesini lu. Bisa-bisanya. Lu yang ngomong, lu yang mulai duluan tadi, kenapa jadi gua Ya Lu yang ngomong ada menteri mau bebasin narapidana. Lu yang ngomong. Gua kan? udah belokin ke negara luar loh Om. Gua belokin lu lurusin Oh, lagi ke negara negara sini. luar, bukan Indonesia nih. Ya kan kita semua udah tahu sebenarnya. Oh iya. Cuma Oh iya. diarahin aja. Supaya aman gitu. Ah iya. Oh iya, ada menteri mau bebasin narapidana. Pada protes pada ini ke gua, mention ke gua, "Bang, ini gimana, Bang? Bikinin dong protes soal ini." Mana berani lu? Iya. Yang itu dibebasin gua dimasukin kan ngeri. Isi ulang kan. Ya Allah. Tapi yang dibebasin kan tapi presiden mengatakan bahwa udah keputusan napi koruptor tidak jadi dibebasin. Wah, alhamdulillah berarti. Udah nggak jadi dibebasin karena Respect. mungkin karena selama ini bukan penjara, kos-kosan jadi Mungkin iya ya, nggak kena kumpul-kumpul gitu ya. Mungkin. Gua dengar lu bikin video itu butuh 4 hari katanya. Iya, sekitar 3 hari 4 hari dan sebenarnya itu udah berjalan sebelum corona Om. Gue bikin begituan udah beberapa Berarti lu lama. udah tahu bakal corona. Lu gimana sih? Gue pas nonton Regen gue tuh Regen orang nggak sabaran banget ya marah-marah mulu baru ngeh gue ternyata dia emosi gara-gara sama lu begini. Lu bilang lu udah bikin itu sebelum corona. Iya kan. Artinya lu udah tahu bakal corona. Kan ini kontennya kan ngomongin Iya. konten gue nggak ada nyinggung corona. Itu yang di rumah itu kan? Iya tapi tuh Om lu cepantar sama gue katain deh serius dong. Enggak, tunggu. Salah gua di mana coba? Lu bilang lu bikin konten itu butuh 4 hari dibikin sebelum corona. Enggak sih kontennya. Konten corona. Konten DPO ini. DPO. Kalau belum ada corona kenapa bisa ada DPO? Ya memang gue bikinnya sebelum ada corona. Kan DPO keluar gara-gara corona. Bukan. Nah mampus gue tangkap celah lu. Gak bisa lu salah-salahin logika lagi ya. Kenapa? Enggak udah diam gak usah alasan lu. Ini DPO lu bilang keluar gara-gara corona. Enggak. Iya dong. Enggak gue Gimana? ya. Ini gue ya. Gue DPO bikin sebelum corona. Karena lu tahu mau corona. Enggak ada gitu. Lah kenapa bisa bikinnya DPO?
Kan DPO nggak ada urusan sama corona. Ada dong. Nggak ada dong. Dalam orang pantauan. Bukan, kena lagi kuncian kedua lu, mampus lu. DPO itu kalau di gua Dewan Perwakilan Omel-Omel. Gara-gara Gua mewakili orang-orang yang pengen ngomel akan sesuatu. komelin siapa? Sebelum corona nih ada banyak yang orang sholatnya pakaian pendek Oh, lu tuh gitu. bermasalah sama orang sholat, bermasalah sama corona. Udah ini podcast kali ini 15 menitan juga, ayo udah. Potong aja. Ke sholat sih, Lu Allahu tadi bilang lu Akbar. ngomelin orang sholat. Kan belum selesai, wahai Deddy Corbuzier. Oh iya oke. Ini kan bajunya pendek. Kenapa dia kayak Regen sih marah-marah mulu? Enggak gitu ya. Heran. Ya Allahu Akbar. Lu bingung. Enggak, lu jangan mentang-mentang karyawannya nggak mau ngingetin lu. Kagak. Tahu kan siapa yang salah di sini Dia kan? tadi bilang dia marah-marahin orang sholat, bener gak? Ya kan gue belum selesai Om Deddy. Enggak. Sampai sekarang masih marah-marahin orang sholat. Ini yang bajunya pendek, ya Allah. Omongan lu soal kebijakan nggak valid semuanya di mata gue. Lu nggak, gue kira lu orang bijak, lu wise man Oh, lu gitu. temennya Regen lu berarti lu. Enggak gitu. Iya, gue temennya Regen. Lu mau nyerang gue bukan temennya Regen kan, kebaca lu. Enggak, lu temennya Regen, gua tahu. Iya, emang gue temennya Regen. Oke. Cuma yang salah bukan Regen, emang lu nya aja arahnya. Ya salah bukan Regen. Heeh. Orang sholat nih ya, kita bicara ya. Aduh, kita kasih spasi dulu Oke, kan. oke. Biar orang kalau mau crop, mau ngefitnah gue gampang nih. Oh, iya, Gue iya, kasih benar. slot emang nih di Oke. YouTube lu nih. Oke. Ya. Jadi orang sholat, Orang sholat bajunya mini. bajunya mini. Bajunya kecilnya model-model Om Deddy lah gitu. Emang kenapa baju kayak gini? Karena pas Gua pernah sholat baju gini gak apa-apa. Iya, beberapa orang. Kalau lu enggak mungkin, ya mungkin enggak gitu. Beberapa orang pas habis sujud duduk tahiyat bajunya keangkat dong. Terus Setengah dari pantatnya kelihatan. pantatnya kelihatan. Setengah dari pantatnya. Kenapa lu liatin? Ya enggak kan emang ada di arah sujud. Ya masa gua pas duduk tahiyat ngelirik. Aneh bener. Berarti lu gak kusuk dong. Ya nih tempat sujud gua kan di bawah. Kebetulan, secara kebetulan pantatnya dia juga di bawah. Ah. Kecuali dia sholatnya handstand. Nah, kan di atas nggak Iya, ganggu gua dong. Dia duduk biasa, pantatnya di bawah, kena sama mata gua. Bikin gak khusyuk, begitu maksudnya. Lu marah-marah. Iya, gitu. Kayak kenapa sih? Kalau gue bajunya ya kecil? maaf nih kalau gue ya. Kalau gue mungkin gue jadi nggak kusuk ketika melihat pantat atau itu belahan pantat kan. Belahan pantat. Kalau gue sholat mungkin gue akan tidak kusuk atau gue ngapain aja gue akan tidak kusuk ketika gue ngeliat belahan pantat cewek. Tapi yang lu lihat kan cowok kan. Ya justru Kenapa cowok juga bikin ganggu lu? lu nggak tahu, lu belum pernah nemuin lu ya anak baru lu ya di Islam ya. Hah? Lah iya sih. Ya kan? Iya bener. Jadi di situ tuh udah pernah ngeliat belum belahan kayak gitu? Udah. Udah. Kan belahan cowok begitu, Om. Geli banget sih, pori-porinya gede kayak kulit jeruk Bali, tuh nggak lu? Tahu nggak? Iya begitu kan, nggak khusyuk Om, serius. Setepan Tapi pedih. emang sering orang kayak begitu. Nggak usah sholat juga sering orang begitu kan. Iya, cuma Orang duduk aja di warteg aja di restoran aja ada yang gitu. kok. Cuma kalau kayak gitu ya belum terlalu Iya kan? urgent buat gua. Kalau sholat nih kan urusannya ibadah. Tapi kan Ih, mantep banget Oh, iya gua, benar. ngeri banget tuh. Makanya lu marah-marah. Hah, ini urusannya dengan ibadah, Om. Karena bisa dipotong nih kan, masukin bintang cinta Islam banget gitu. Oh iya betul. Ya, urusannya sama ibadah nggak bisa main-main ini. Iya betul. Ya saya setuju kalau itu. Saya setuju. Mantap, kita cari aman. Luar biasa. Terus apa lagi? Apaan apa lagi? Iya, pertanyaannya apa lagi? Ya itu DPO tadi. Kenapa? Ya terus kenapa lu bikin masalah corona? Ya karena kebetulan waktu itu ininya lagi rame keresahan tentang corona. Di rumah aja. Lu Lu nggak di rumah aja? Gue di rumah aja. Enggak, lu di rumah gue. Waktu itu gue di rumah aja. Sekarang ya di rumah lu sih. Cuma kan nggak kumpul-kumpul kita. Oh iya betul. Kalau kumpul ada social distancing kan. Tapi boleh loh. Lu datang sini tuh boleh. Iya. Boleh, nggak ada masalah. Iya kan gue juga nggak Kan ada yang. hashtagnya adalah di rumah aja.
Oh iya, ini juga Bukan di rumah kan. sendiri. Betul. Berarti gue ke rumah hantu juga bisa sebenarnya. Boleh, Iya, boleh karena di rumah aja. benar. Walaupun serem cuma di rumah aja Tapi kan. di rumah, Iya, bukan tahu, di rumah sendiri. Kalau hashtagnya di rumah sendiri, mah mampus lu. Nggak bisa Kena kemana-mana pasal kan. lu. Oke, aman berarti. Kalau ini Bagus. Di rumah aja. Di rumah aja. Untung ini kita bikinnya emang di rumah Di ya. rumah. Ngeri, visioner banget lu. Oh, iya, kan gue udah tahu. Udah tahu di itu ya, udah tahu, bagus, makanya kita bagus. bikinnya di rumah. Ini dengar-dengar katanya lu suka marah-marah di Twitter. Mana? Oh ini. Aduh. Follower nambah udah mulai dapat ginian. Kak, tolong jadi public figure yang baik, ucapannya tolong lebih bagus. 2-3 sabun Dettol. Berisik lu konsol. Konsol apa sih? Konsol. Konsol apa sih? Konsol yang buat Konsol bukan yang buat main. Iya, buat main PS. Kenapa jadi konsol? Berisik lu konsol gitu. Yang ya abis lu kayak konsol ngatur-ngatur pergerakan aja. Tapi itu bawahnya ada yang tulis tuh, Apa? Lulu VS. Ini cewek nih. Maaf Kak, pantunnya kurang berirama, harusnya kontol bukan konsol tuh. Ini cewek yang ngomong. Astagfirullah, kok dia Lulu. begitu sih? Gimana nih si cewek? Aneh bener. Orang gua maksudnya konsol. Konsol kan Aneh, bener. ini kan main Nah game kan. itu tadi ada filosofinya, dia tiba-tiba kata kasar kayak gitu nggak masuk gua. Astagfirullah. Gimana kan udah public figure sekarang kita nggak boleh gitu-gitu. Iya, anjing juga kamu ya. Itu siapa itu? Oh saya. Oh iya sih ya. Enggak, maksudnya tolong jadi public figure yang baik, ucapannya tolong lebih bagus. Emang kalau ucapan lu kenapa nggak bagus di mananya? Ya ada beberapa orang yang baru kenal, baru ngeliat gue mungkin terus Di ngerasa. DPO. Iya di DPO, apalagi DPO Corona kemarin kan banyak yang akhirnya nge-follow gue, terus ngeliat gue mungkin nggak cocok dengan kadar kata-kata yang sopan menurut dia gitu. Akhirnya wah Kak kurang bagus kata-katanya lah. Kok ngatur? Kan lu bukan pejabat yang Nah itu kata-katanya harus dia, iya. diatur dengan baik Nah dan gue benar. malesnya begitu Om. Ya gue dari dulu kayak gini, terus ada tiba-tiba orang datang, lu ngomongin jangan gini lah. Siapa ente gitu kan? Dia pengen ngurusin hidup lu ya. Ah. Nah, lu siapa yang ngurusin hidup orang? Kenapa? Suruh orang nggak boleh kemana-mana. Itu beda lagi. Oh iya, coba jelaskan. Itu Jelaskan. karena kan udah ada pesan dari pemerintah. Terus balik ke konsep judul gue, Dewan Perwakilan Ngomel-ngomel. Gue mewakili. Pemerintah ngomel-ngomel. Bukan, mewakili teman-teman gue yang ngomel-ngomel kayak ini kenapa sih? Udah ada perintah larangan keluar masih keluar gitu. Jadi gue hanya Dewan Perwakilan. Tapi pemerintah ngelarang keluar tuh menurut lu bener nggak? Bener sih menurut gue untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Oke. Bener. Kenapa nggak di lockdown? Enggak, dulu lu kalau nanyanya ke menteri nggak apa-apa dah. Kan nanya ke lu kenapa lu kurang pengetahuan tentang itu? Iya itu dia ngeri juga kan. Oh, iya, Lockdown, ntar tahu-taunya gue yang di lockdown sendirian kan. Lu mah masih bikin podcast sama yang lain. Nah gue kan diem aja di rumah jadinya. Tahanan rumah gue. Ya kan sekarang udah tahanan rumah di rumah aja. Iya sih, cuma kan GoFood masih nggak boleh nyebut. Boleh. GoFood, Gojek, OVO, Dana itu boleh sebut aja. Boleh. Grab. Boleh, Grab boleh. Oke. Kita nggak ada potong-potongan Nggak ada begitu. ya? Iya, enak banget. Kecuali kalau mereka bayar kita jelasin tentang bagusnya itu. Iya, kalau sekarang kan masih bebas gitu hitungan, masih akses keluar rumah. Tapi lu masih kan bisa. kalau pesan makanan dari kayak misalnya dari apapun itu ya, Gojek kayak GoFood kan, itu kan orangnya juga megang plastiknya. Karena tukang Gojek online dan sebagainya itu kan masih di jalan-jalan juga semuanya. Ya cuma kan yang gua makan bukan plastiknya. Ya tapi kan lu megang, begitu lu megang kena pegang virusnya kena, udah gitu Oh, gua cuci tangan. cuci tangan. Iya. Nah, plastiknya ditaruh mana? Gua buka dulu. Ya, Taruh makanan, cuci tangan lagi. Tunggu. Lu buka, lu taruh di makanan. Iya, gua keluarin makanannya. Kan plastik. Kalau yang bikin makanan di restoran pada saat bikin dia bangkit, acik gitu gimana? Kan lu nggak tahu. Iya sih, makanya kan plastik. Kenapa nggak lu bikin makanan sendiri di rumah? Nggak bisa masaknya. Om banyak deh yang bisa didebatin yang lebih bagus, serius deh. Loh, ini kan demi kesehatan orang banyak, bro. Ya, ini plastik kan. Makanya namanya makanan kan konsepnya ada bungkusnya, pelindung gitu kan. Kayak pelindungnya kita buka, isinya kita makan. Betul nggak? Gado-gado kan pas dari cobeknya Plastik. nggak langsung ditaruh Iya, ke benar. tangan Berarti lu ada kan. plastiknya ya? Ada plastiknya. Oh, lu tuh mendukung plastik ya? Kalau gue sih udah bilang gak usah pakai plastik soalnya. Karena kan bahaya buat lingkungan. Iya sih, gua
Enggak gua kalau makan gado-gado bawa nampan sendiri gua. Lu jutek ya orangnya. Kesel banget gitu kayaknya. Ditanyain baik-baik. Ditanyanya baik-baik. Lu ditanyain baik-baik. Tampangnya marah-marah mulu. Enggak Lu apa sih? Enggak ada. Saudaranya Regen lu. Enggak ada marah-marah. Enggak ada, Om. Aneh Iya kan bener. benar. Lu pesan makanan ada plastiknya lu buang. Lu tau nggak plastik itu? Itu bahaya buat lingkungan. Makanya sekarang ada no plastik. Betul sih, Bang. Betul juga ya. Kenapa ya orang-orang pada jualan makanan ya? Orang kita udah fotosintetis aja gitu ya kan. Lah, apa sih plastik? Aneh bener emang. Jadi lu masa kecilnya gimana dulu, Om Deddy? Kenapa jadi gua masa kecilnya? Gua masa kecilnya nonton catatan si Boy. Oh iya. Ini ngelurusin obrolan aja biar nggak Ya, balik nyerang lagi gua mulu. itu aja, nggak, gua nggak nyerang lu, balik ke DPO tadi Ya. yang itu. Gua dengar katanya lu disuruh jadi, katanya ada pihak pemerintah yang minta lu supaya iya. menjadi juru apa? Juru masak. Ya. Juru masak. Karena gue kebetulan jago. Kagak, lu bilang kagak bisa masak. Iya baru. Juru bicara corona, bener emang? Kalau sebagai juru bicara sih bukan kayaknya, cuma diminta masuk bagian itulah tim campaign gitu. Kan untuk udah tuh. menyuarakan. Nah itu kan nggak bagian dari mereka, gue sendiri kan. Dibayar nggak itu? Enggak lah. Enggak. Jangan ngarahin aneh-aneh lu, Om Deddy. Kalau menurut gua tidak apa-apa loh kalau pemerintah bayar kita tuh. Kalau gue sih setuju. Kalau misalnya pemerintah minta kita untuk kampanye, misalnya, terus kita minta bayar misalnya, menurut gua nggak ada masalah. Toh kita bayar pajak. Oh, nggak tahu ya kalau nggak bayar. Oh iya bayar dong. Bayar kan? Nah, kan artinya kan ada timbal balik. Sebenarnya nggak ada masalah dong. Tapi kesannya kayak kalau dibayar pemerintah tuh kayak yang kita omongin Polisi dibayar siapa? dibayar pemerintah. Terus salah polisi. Kita instansi yang lain aja yang dibayar pemerintah banyak. Tentara? Jangan polisi sama tentara. Lah, kan mereka dibayar pemerintah juga, nggak ada masalah dong. Ih, lu mah. Lah, salahnya di mana pemerintah bayar polisi sama tentara? Asal lu tahu Om Deddy, OB Kemenpora juga dibayar pemerintah. Ya kan? udah. Kenapa kita nggak bahas OB Kemenpora? Kenapa langsung polisi? Ya kan masa Konsekuensi buat gue gede, Om. Kalau OB Kemenpora doang, gue konsekuensinya nggak dianterin teh doang, udah tuh. Oh iya benar. Nah, polisi mah kan beda tuh kan. Iya benar. Ah. Tapi kan mereka dibayar dibayar pemerintah. Betul, polisi, tentara dibayar pemerintah. Artinya ketika lu kampanye sebagai influencer dibayar pemerintah tidak masalah. Nggak perlu jadikan masalah. Gue ngeri aja kayak misalnya sekali ikut dibayar, akhirnya kesana gue udah gak bebas menyuarakan apa yang pengen gue omongin gitu. Benar. Nah, itu gue setuju nih, gue suka nih balon nih. Gila emang gue tuh sebenarnya dari tadi. Ini smart nih. Parah banget gue, smart people banget gue. Hah? Lebih pintar daripada Regen. Emang Regen mah apa jenggotan doang. Iya, buset buset tuh. Kesini darah tinggi, darah tinggi. Marah-marah banget. Orang sih kayak nggak ada inian sabarnya gitu. Lu tau nggak tetangga dia ada yang katanya ini PDP. Oh iya? Terus? Katanya dia. Wah ngeri juga. Udah gak usah undang Regen lagi. Makanya serius beneran. Gue tanya sama dia, lu gak apa-apa lu? Enggak, gue gak kenal sama tetangga gue. Gitu. Sih, gue juga gak kenal tetangganya dia juga. Iya sih, sama gue juga gak kenal sama tetangga lu. Itu video lu begitu heboh. Lu bikin video itu, lu tahu bakal heboh gak sih? Enggak sih, gue sebenarnya malah takut gue. Kenapa? Karena itu kan isu yang sedang sensitif tuh. Cuma gue memang segatel itu pengen ngomongin. Lu tuh sampai ngomongin Jumatan segala ya? Iya itu ke sebelumnya. Ya kan? Enggak, maksudnya jangan Jumatan di masjid dulu. Oh enggak. Enggak ngomong sama sekali. Enggak. Ibadah? Enggak ada. Cuma ini aja. Jangan kemana-mana, di rumah aja ibadah. Gue enggak ngomongin. Takut? Enggak gitu. Kan yang diomongin yang DP kemarin kan enggak ada ya arah ke ibadah. Tapi kan emang udah dianjurkan untuk tidak melakukan itu di tempat ibadah. Agama apapun. Betul ada itu. Cuma kalau gue nggak berani ngomongin gue. Takut sih. Takut nggak bisa mempertanggungjawabkan omongan gue. Maksudnya kapasitas gue untuk ngomongin agama segitu besar masih belum kayaknya gue. Makanya sebenarnya kalau dibedah yang DP Corona itu mah remeh banget. Apa pesan-pesan yang remeh banget. Dan gue ngerasa gue bisa bertanggung jawab atas omongan gue yang ini gitu. Sih, tapi bagus sih.
Apa ya sekarang mau ngomongin yang lu gatel ngomongin apa? Ada yang lucu topik. Apa tuh? Pulang kampung dilarang, Mm-mm. tapi haram. Gimana? Kan MUI mengeluarkan katanya haram pulang kampung. Ya. Tapi kan presiden dan pemerintah tidak melarang pulang kampung. Oh, sama kayak gini Om Deddy. Jadi yang pulang kampung yang non muslim. Kasihan bener. Padahal nanti momennya momen muslim. Gimana dong? Aduh, pusing juga ya gue jawabnya ya. Coba, Iya. ayo berpikir. Anda kan cerdas sebagai bintang Emon. Oh, yang- itu Oke. berarti sama kayak makan babi Om. Kenapa itu? Pemerintah nggak pernah melarang makan babi kan? Pemerintah nggak pernah ngelarang makan babi, benar? Tapi dalam MUI, dalam konteks Islam nggak boleh makan Haram. babi sama. Nah kalau lu mending milih makan babi atau pulang kampung? Enggak, kok pilihannya Nah, jadi kan dua-duanya haram kata lu. Enggak nih, mohon maaf banget. Iya, Gue megang kepala lu juga nggak boleh kan? iya benar. Ya kan? Benar. Dikit aja gitu nggak boleh udah, kan? lu pegang deh. Iya nggak mau juga gua. Kalau gua pegang gua dalam jangkauan lu nih, tiba-tiba lu pegel gitu Oh, kan. iya. Kena gitu. Maksudnya nggak semua yang nggak boleh terus dibandingin sebagai hal Nah yang kan selevel. itu kan dua-duanya dia haram katanya. Iya. Gua Cuma kan lu katanya. kenapa gua harus milih salah satu? Lu kan lebih senior muslimnya dibandingkan gua. Gua nanya sama lu. Blunder juga gua bilang tadi ya. Kan ada kata-kata Anda kan gua Iya, baru. salah juga. Anak baru gua kan. Kalau milih Ah. mending mudik atau makan babi, ya nggak usah dua-duanya. Berarti nggak mudik. Enggak, Emang lu nggak mudik? enggak kan gue di Jakarta. Oh, lu anak Jakarta. Dia orang Jakarta. Cewek lu orang mana? Dia orang Tangerang. Oh, berarti nggak ada yang mudik ya? Nggak ada, Oh, nggak ada yang mudik. Jadi aman. berarti orang-orang jangan mudik lah ya. Kalau pesan pribadi gue sih ya ada baiknya ditahan-tahan. Nah, cuma gue nggak tahu apa yang mereka hadapi, gitu kan. Mungkin mereka mudik karena yang anak-anak kuliahan di sini nggak dapat kiriman uang, akhirnya bingung di kosan juga ngapain. Ya masalahnya banyak orang-orang yang pekerja harian itu nggak punya kerjaan, akhirnya mereka pulang kampung. Yang begitu-gitu. Nah, gue nggak berani tuh ngomong itu tuh. Gua kasih ngomong serius, lu nggak berani jawab. Ya, yaudah, ayo nih Ini jawab. serius nih. Ya udah gimana tadi? Orang-orang yang rentan miskin, dia tidak punya kerjaan di Jakarta, akhirnya mereka mau nggak mau harus pulang kampung, lagi. mudik karena di situ mungkin ada kebun, ada sapi, kambing, ayam, bebek, Itu kayaknya. soang, Ya ada rumput juga sih. ada rumput juga. Ada Pak Tono. Nah? Pak Tono ada. Pak Tono ada, Pak Ada, Tono, kan. Desa Tono, Ada Tono. Pak Ali, Sama Wahyu. Wahyu lebih pinggiran ke depan dikit kalau Wahyu. Oke. Nah, Marbot biasanya gitu. Marbot, kenapa bobo Marbot lu? Enggak, banyak temen gue yang namanya Wahyu Marbot. Oh ya oke. Nah, jadi mereka mau nggak mau harus pulang kampung, gimana lu bisa ngelarangnya? Pun kalau mereka harus pulang kampung, gue mah titip. Maksudnya gue juga nggak ngelarang ya. Maksudnya kalau memang harus pulang kampung, gue mah titip. Lu mau orang mau pulang kampung kayak dilarang, lu mau nitip? Gila nih orang beneran. Lu mah bikin orang jadi tambah salah. Iya. Justru jangan pulang kampung pesannya. Jangan orang mau pulang kampung lu malah nitip. Artinya lu nggak bertanggung jawab. Gitu. Ay, smart people. Apaan yang lu ikutin kayak beginian lu ya? Lah. Ini gue lagi ngomong sama smart people. Oleh ngomong mereka ya nggak apa-apa. Nggak usah diikutin. Ya udah oke. Lu mau nitip apa? Bukan nitip barang, nitip pesen. Oh nitip pesan. Ya, lu ngomong nggak jelas sih. Ya nitip pesen kalau memang mudik ikutin aturan yang berlaku gitu. Apa aturan? Ada apa? Apa? Main piano. Kok admin? Kenapa? Ada ini cuci tangan. Cuci tangan. Ya ada aturan-aturan itulah pas dari terminal kan ada kayak apa disinfektan ya. Pokoknya Kan bersih-bersih. nggak boleh katanya kena badan disinfektan, udah nggak boleh sekarang. Oh ya udah diganti Dari hand WHO. sanitizer lah sebadan gitu. Terus pas udah sampai rumah udah tuh karantina dulu 2 minggu kan, dalam rumah jangan keluar-keluar. Paling gitu kalau yang emang terpaksa harus mudik diikutin aturan-aturannya. Ya, Gitu. ya udah kalau kalau mau mudik dia mau titip pesan ikuti aturan-aturannya, cuci tangan dan Anda dikarantina 2 minggu di rumah, Betul. gitu kan? Jadi jangan yang mudik untuk liburan gitu loh. Bahaya itu. Jangan mudik buat liburan. Iya kayak sebenarnya bisa nggak mudik.
bisa ada pilihan untuk Bisa nggak nggak mudik. Dia mudik. di sini tuh berkecukupan juga sebenarnya. Tapi kan kalau lu karantina 2 minggu habis waktunya. Ya nggak apa-apa, maksudnya habis waktunya gimana? Nah kan dia mudik mau ketemu keluarga, mau ketemu apa di rumah 2 minggu. Iya kan dia juga di rumah aja, kan keluarganya juga di rumah, nggak nginep di tetangga Om. Iya. Nah, dia di sini sendirian. Kalau pulang ke kampung di rumah nggak ada keluarganya sendirian juga, ngapain dia mudik? Lah, kan di karantina kata lu. Iya maksudnya karantinanya di rumahnya aja. Sekeluarga-keluarganya. Keluarganya nggak salah apa-apa. Dianya aja yang di karantina, keluarganya enggak. Lah, kan tinggal serumah kata lu tadi barusan. Iya juga ya. Oh dia dalam kamar berarti. Dia di dalam kamar. Ntar gue telepon Pak Terawan dulu ya. Gue nggak ngerti nih kesehatan. Nggak bakal diangkat. Kenapa tuh Om? Ya nggak diangkat aja. Kirain gue udah mancing nih. Ya kan kita siapa? Oh, iya, Masa betul. nelpon menteri langsung? Oh iya sorry. Nggak mungkin dong. Iya tapi kalau yang karantina itu gimana Om? Ya makanya kan 2 minggu di sana nih. Ini misalnya ada orang kerja 2 minggu di karantina, udah gitu balik ke Jakarta di karantina lagi. Hilang 28 hari, hilang sebulan. Ya Allah ya Allah. Capek loh di karantina begitu tuh. Iya. Tapi tadi kata lu jalanan udah mulai rame tuh beneran Iya, nggak? udah beneran. Temen gue yang WFH tuh udah masuk sekarang. Jadi WFH-nya kemarin 2 minggu doang. Sekarang kerja lagi. Kalau gini caranya kapan beresnya? Jam 4. Jam 4. Hari Kamis. Hari Kamis. Kita kasih harapan-harapan untuk orang-orang yang nunggu aja Om. Soalnya kan masih belum jelas kan kapan beresnya. Iya sih. Pusing kita. Lu nggak itu tuh Ya ditanya. mampus gue baca juga lu arahannya, lu tahu gua nggak usah Itu. nanya, tahu gua mana Ya tadi gue jawab. Sini mana? Lu nggak marah-marah katanya. Mana? Itu. Lu nggak marah-marah WFH udah kelar? Yang enggak juga sih. Berarti lu nggak konsisten. Enggak gitu, gua nggak ada keresahan atas itu. Gua nggak mau gue dikontrol oleh, wah ini kok lu nggak bahas, ini kok lu nggak bahas. Enggak, gua karena memang bikin DPO itu berdasarkan keresahan gue pribadi sebenarnya. Lu pernah nggak bikin keresahan tentang orang? Orang apa? Pribadi. Oh seseorang gitu. Kan tadi kan keresahan pribadi. Enggak. Kan mewakili keresahan orang juga Om ya. Misalnya lu bilang tadi gua nggak suka sama seseorang, Ilham. Hmm. Gue omel-omelin di Instagram. Tapi yang tahu Ilham Ilhamnya dikit. menteri itu. Enggak ini Wawan. Nah, enggak ada. Ilham juga nggak ada yang menteri. Demen aja jebak-jebak gua kejebak beneran kan lu kagak tahu kan. Iya udah Wawan nih. Nggak maksud gua kita pakai yang bener aja gitu. Ya udah deh teman-teman kita Iya, deh. misal- Panji. Panji, gua enggak ada keresahan sama dia. Lu nggak teman sama Panji? Temenan cuma enggak ada keresahan. Oke. Nggak oke. Ernest Prakasa. Oh, enggak ada. Baik banget dia. Baik sama lu. Baik. Panji nggak tahu baik. Panji baik juga. Tapi baik Ernest. Ernest baik juga. Jangan maksa gua milih dong. Radit. Radit pakai topi. Oke. Ya udah yang lu resah Coki Muslim. Nah. Resah nggak lu? Tangan coki muslim. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.